Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Niyatil qabul wa tamamul usul ma'mul ila hadratis syafi'ina wa habibina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ala man wa bihi salafana salih wa ala man wa bi syekhuna khususan ila musannif hadzal kitab wa ila hadratin nabi wa alid nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun al-muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, guru-guru agama, para jamaah sekalian, bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah Langgar Nur Aida, yang mudah-mudahan kita semua mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita hormati, kita muliakan kepada seluruh panitia Langgar Nur Aida yang alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, berhadir, bermajelis ilmu, bersilaturahmi, mengamalkan daripada salah satu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bermajelis ilmu agama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Pertama dan utama, ulun menyampaikan ribuan terima kasih kepada panitia Langgar Nur Aida dan kepada seluruh warga yang berada di lingkungan Langgar Nur Aida dan kepada masyarakat atau warga Keruing pada umumnya
yang pada malam hari ini memberikan satu kepercayaan kepada ulun untuk melengkapi daripada kegiatan atau syiar agama kita, yaitu diadakan pada malam Sabtu setiap 2 kali dalam sebulan lah, setengah bulan sekali insyaallah. Mudah-mudahan kita niat baik kita, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang luas, yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata-kata yang bisa ulun sampaikan melainkan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan sampian seberataan, terkhusus kepada para panitia atas kebaikannya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan limpahan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di setiap malam Sabtu ini kita mengambil berkah satu kitab yang dikarang oleh salah satu zuriyah daripada Datu Kelampayan, yaitu yang dinisbahkan kepada Al-Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin bin Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar, yang sebenarnya yang mengarang kitab ini adalah seorang syekhah, yaitu seorang perempuan yang alimah, wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekhah Datu Fatimah. Nah, karena di zaman itu seorang yang perempuan yang syekhah, yang alimah di masa itu ditutupi, dan sebagai adab beliau kepada Mufti Syekh Jamaluddin ini, lalu dinisbahkanlah yang mengarang kitab ini, yaitu Al-Alim Al-Allamah Mufti Jamaluddin bin Almarhum Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Arsyad Mufti Banjar. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat untuk menjadi modal kita untuk melakukan daripada amal ibadah kita. Nah, di dalam kitab ini berisikan 3 macam ilmu. Nah, jadi kitab ini 3 isinya. Nah, sama dengan kitab yang dibaca guru kita, Guru Nasrullah, kitab Hidayatus Salikin. Nah, itu kan 3 juga isinya gurulah, yaitu ada tauhid, ada fikih, dan ada tasawufnya. Nah, ini kitab ini isinya demikian juga, cuma ditulis di Karangsidin dengan ringkas. Yang pertama isinya di sini kena masalah rukun merukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Nah, kemudian rukun iman inilah yang diisi penjelasannya di sini dengan ringkas,
yaitu pelajaran tauhid. Nah, kemudian dilanjutkan lagi nanti isi kitab ini yaitu masalah fikih. Nah, lengkap di sini masalah air, masalah banyu, kemudian masalah tentang istinja. Nah, kemudian masalah wudu, masalah mandi, masalah sholat. Nah, itu lengkap di sini kena. Sholat ini dari yang wajib sampai yang sunnat. Nah, di sini dijelaskan oleh Sidin. Nah, sampai kepada orang habis sholat, habis sembahyang itu ada wirid-wiridnya. Nah, alhamdulillah wirid yang kita baca, yang kita amalkan, ya kan, biasa di masjid, di langgar, ya kan, di masyarakat kita itu sama wiridnya di dalam kitab ini sama. Nah, kemudian ada juga dibahas di sini masalah tentang kemuliaan malam nisfus Sya'ban. Nah, di sini ada juga. Jadi kitab ini isi fikihnya ini banyak diambil oleh pengarang dari kitab Datu Kelampayan, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Nah, kemudian nanti di penghujung kitab ini ada lagi masalah fikihnya, masalah rukun-merukun di dalam sembahyang. Nah, kemudian ada lagi terakhir nanti masalah ilmu tasawuf. Nah, ditulis oleh Sidin dengan ringkas juga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita kepahaman. Nah, ulun di sini sekedar membacakan aja kitab ini. Nah, sama-sama kita belajar mengikuti daripada orang-orang saleh, guru-guru kita, mengusahakan kalau taklim, kalau belajar itu dengan kitab. Nah, mudahan kita dapat barokahnya. Itu yang kita harapkan dan dapat madah ilmunya. Nah, kita membaca. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya kumulai, ujar Sidin, dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah pada memberi rizki akan hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang mana? Yaitu yang Islam dan yang kafir. Nah, ini Sidin memulai menulis kitab ini mengambil berkah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha murah pada memberi rizki akan hambanya, baik yang Islam dan yang kafir. Nah, ini adalah salah satu
tanda kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah bernama Rahman. Allah bernama Rahman. Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala pada memberi rezeki baik kepada orang yang Islam dan yang kafir. Kada bapilih. Nah, ini bukti Allah Subhanahu wa taala itu bernama Rahman. Artinya kada pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala ini baik orang yang Islam atau yang kafir itu tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat terkadang orang-orang yang kafir ini, ya kah, mereka itu diberikan terkadang lebih daripada kita. Dari segi harta, kekayaan, kita melihat tuh kadang-kadang. Nah, itu hati-hati kita. Jangan sampai kita iri dengki kepada mereka. Karena orang-orang yang kafir, mereka itu kebanyakannya adalah diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kenyamanan mereka di dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa kenikmatan, kenyamanan di dunia ini sementara. Nah, kada kekal. Nah, bagi orang-orang yang kafir, mereka itu nikmatnya di dunia. Nah, apabila di akhirat, nah mereka itu semuanya, apabila mereka tidak kembali, tidak percaya, beriman kepada Allah dan kepada Rasul, maka mereka itu celaka semuanya di akhirat. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Nah, bagi orang-orang beriman, dunia ini adalah penjara. Kenapa? Karena kita orang beriman, orang Islam ini ada perintah, ada larangan. Perintah ini yang mesti kita laksanakan, kemudian tegahan larangan itu mesti kita tinggalkan. Nah, ini kita orang beriman ini hidup di dunia ini kada semau-maunya. Nah, beda dengan orang kafir. Kalau orang-orang kafir, mereka kada ada tegahan hukum larangan itu, kada ada. Bama makan aja bebas buahnya itu. Kita nih bila hendak benar makan babi itu kada boleh. Kalau guru lah, kada boleh makan babi itu. Makan anjing kada boleh juga. Jangankan memakan, ya kalau menggaduhnya aja kada boleh kita. Ya kalau boleh lah menggaduh anjing. Kada boleh, kalau kada boleh. Bahkan kalau ada anjing, ya kan, di rumah itu, maka malaikat rahmat itu kada mau datang ke rumah itu. Nah, itu anjing. Nah, yang dibolehkan anjing itu adalah untuk, di dalam kitab itu kan boleh menggaduh anjing itu untuk sebagai ya kita tuh apa ngarannya, apa anjing apa ngarannya, kayak pelacak misalnya kan. Nah, atau anjing yang disuruh oleh petuanannya tadi menjaga kabun kah, ya kalau Guru Salim itu dibolehkan. Namun kayak kita ini begaduh anjing tuh kada usah, baik begaduh ayam ya kalau begaduh ayam Guru ya. Aku banyak kok dia juga lah. Nah, itu. Jadi dunia ini adalah apa ngarannya, penjara. Nah, bagi orang-orang beriman, artinya kita ini orang beriman ini kada bebas, kada semau-maunya kita. Ada hukum, ada aturan yang berlaku bagi kita. Siapa nama ulah hukum itu? Allah Subhanahu wa taala. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada mubah.
Nah ini hukum nang 5 ini adalah itu ulahan Tuhan. Ulahan Tuhan. Nah kita orang beriman mesti mematuhi hukum itu, undang-undang itu. Nah lalu niatnya di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah itu, ya kan? Niat kita kada lain semata-mata melaksanakan perintah. Wa jannatul kafir. Nah dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir. Nah itu. Lagi yang amat mengasihani segala hambanya, yang mana? Yang mukmin di dalam akhirat. Nah ini sifat rahimnya Allah, sifat nama rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bernama Rahim ini berlaku kena di mana? Di akhirat. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Nah ini berlaku di akhirat kena. Allah akan membantu menolong orang-orang yang beriman, ya kah, ketika di akhirat. Nah orang-orang kafir itu ada dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itu kita sebagai orang-orang yang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ini, ya kah, barakah kita membaca, mengkaji isi di dalam kitab ini, mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang sempurna. Nah, menjadi orang yang Islam yang sempurna. Bisalah orang itu Islam tapi Islamnya kada sempurna, bisa. Bisalah orang yang Islam itu beriman tapi imannya kada sempurna, bisa. Apabila orang yang Islam, ya kan, bisa kada sempurna Islamnya apabila kada menggawi daripada rukun Islam itu. Nah ini seseorang yang beragama Islam, beriman, imannya itu bisa kada sempurna apabila inya itu kada menggawi, kada melaksanakan rukun iman tersebut. Nah jadi mudah-mudahan kita membaca kitab ini ada rukun Islam, ada rukun iman. Mudahan barakah kita membaca ini, ya kah, kita menjadi orang Islam nang sepenuhnya, nang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudahan kita ini mati beriman Islam nang sempurna. Nah itu harapan kita. Segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Nah ini. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu segala puji-pujian apapun itu semuanya adalah bagi Allah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, nah kita ini kada pantas, kita ini kada pantas, kada patut menyandang pujian itu, kada pantas dan kada patut bagi kita. Nah bahkan di dalam kitab dijelaskan bahwa seseorang yang ingin mendapatkan ma'rifah
mendapatkan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah yang memberi. Nah, kalau orang ingin bertauhid kepada Allah, ma'rifah kepada Allah, mesti dihilangkan di dalam hatinya, di dalam batinnya itu dihilangkan apa? Yaitu merasa punya kebaikan. Nah, itu penyakitnya. Selama ada kita di dalam hati ini ada punya pangkat, merasa punya kebaikan, kemuliaan, kehormatan di dalam hati kita kada bakalan dapat ilmu ma'rifat diberi dari Allah Subhanahu wa taala, kada bakalan diberi. Nah, oleh karena itu pengarang kitab ini mengambil berkah sidin dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ini mengajari kepada kita bahwa senang-senanglah, ketujulah kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketujuh memuji lawan diri kita. Bilanya kita memuji lawan diri kita, berarti ada di diri kita ini nang kita pandang baik, nang kita pandang bagus. Berarti kita itu ada beisi berarti di dalam hati kita itu. Nah, bila ada merasa beisi apapun kebaikan, ya kan, kehormatan, kemuliaan, itu Allah itu jauh sudah. Nah, kada mau dapat orang, karena mau dapat ilmu ma'rifah itu kada mau dapat. Kenapa? Karena ini sudah beranak itu dah. Nah, dan rahmat Allah, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan salam Allah atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekaliannya. Amma ba'du, kemudian adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu hai Talib. Nah, ini jadi ujar sidin, sesudah sidin membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat atas Nabi dan kepada keluarga dan sahabat Nabi, sidin kembali menyapa lawan kita. Ketahui olehmu hai Talib. Talib itu apa? Orang yang menuntut jalan akhirat, orang-orang yang tujuannya adalah Allah, orang yang tujuannya adalah ingin mendapatkan ridhonya Allah, tidak ada tujuan yang lain. Nah, ini sidin melajari lawan kita nih, dan ini berupa niat lawan kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita bermajelis ilmu ini, dimanapun kita hadir duduk di majelis ilmu, niatkan untuk menuntut daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Talib, orang yang menuntut jalan akhirat, orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya sesungguhnya, ya kan, kalau bahasanya ini taukid ngarannya ya, kalau gurulah kuat benar ini, bahwasanya itu sesungguhnya pulang. Nah, artinya ini penting lawan kita. Fardu. Nah, ini fardu atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil balik, mengetahui ia akan makna dua kalimat syahadat. Nah, ini jadi ujar sidin, wahai orang-orang yang menuntut akhirat, orang-orang yang menuntut ilmu agama, sesungguhnya ujar sidin fardu hukumnya. Arti fardu itu apa? Wajib hukumnya.
Fardunya apa? Fardu ain. Nah ini kan agak gampangan ini nih, fardu ain. Makanya sidin tekankan bahwasanya sesungguhnya ujar sidin fardu, artinya fardu ain nih. Arti fardu ain itu apa? Perorangan. Nah wajib bagi kita, ya kah, lalakian bebinian, artinya berdosa kita. Nah hukumnya berdosa. Dosanya dosa apa? Dosa besar. Nah ini kalaunya fardu ain, ini kalaunya ditinggalkan itu dosanya dosa besar. Nah ini dosanya dosa besar. Atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang akil, yang berakal. Nah ini amunnya gila kan wajib. Amunnya gila ada ini nang akil, nang berakal, sehat, ya kan? Kemudian balik. Nah ini kalau nyala lakian, ya kah balik. Ya kalau artinya mengetahui baliknya itu apa? Bisa dengan mimpi. Nah kemudian mimpinya itu ada tandanya. Ya kalau basah dan keluar air mani, ya kalau nah bermimpi itu balik tuh nyata. Nah kalau nya kada bermimpi umur 10 kada bermimpi, 11 kada bermimpi, 12 kada bermimpi, 13 kada bermimpi, 14, 15 ya kada bermimpi juga. Harat bener nih kada sing mimpian. Sekalinya membuang sarungan. Itu kada boleh juga itu. Membuang sarungan. Nah batasnya nih kalau lalakian 15 tahun. Nah 15 tahun kita lalakian ini balik sudah. Bermimpi kada bermimpi toh. Nah 15 tahun. Nah bebinian itu haid. Ya kalau lah. Nah bisa umur 9 tahun atau misalnya nang subur itulah. Nah itu. Nah itu masa umurnya tuh. Berarti balik orang itu. Nah wajib apa? Yaitu mengetahui. Berarti belajar. Ya kah menuntut ilmunya, mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, ya kah? Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu bacaannya, lapasnya, ya kah? Dua kalimat syahadat. Nang wajib kita mengetahui ini isi kandungannya, makna dua kalimat syahadat itu, dan mengetahui segala rukun Islam. Nah wajib juga mengetahui rukun Islam ini. Dan rukun iman. Nah wajib kita ini mengetahui. Rukun itu adalah sesuatu yang kada boleh kita tinggalkan. Itu kada boleh. Seumpama kita misalnya sholat, nah rukun sholat ini kada boleh kita tinggalkan. Apabila rukun ini kita tinggalkan dengan bersengaja, maka sholat kita itu kada sah. Contoh misalnya kita sembahyang mau ucap Allahu Akbar kada. Ini contoh. Kan rukun sembahyang itu kan pertama takbiratul ihram.
Nah, takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Mengucap Allahu Akbar itu adalah takbiratul ihram karena, dan itu wajib hukumnya. Nah, di dalam sembahyang kada boleh ditinggal itu. Kada boleh ditinggal. Kalau misalnya kan takbir nih, mengangkat tangannya aja, kayak itu aja, itu meninggal karena ya. Kalau meninggal Allahu Akbar itu pertama itu bersengaja meninggal karena Allahu Akbar, hurufnya 8, alif lam lam ha alif kaf ba ra, 8 hurufnya. Kada boleh, kada didengar oleh telinga ya kalau Allahu Akbar itu. Nah kemudian yang kedua, membaca juga cuma kada didengar oleh telinga, itu pun dihukumkan kada membaca juga. Nah contoh bertakbir itu misalnya muntung bung apa aja. Nah kayak itu hati-hati cila itu, hati-hati itu kita sembahyang tuh. Bilenya kita takbir kadang-kadang ngaran telinga ini, itu kada sah sembahyang kita. Nah maka banyak ini ajin pian orangnya. Bagaya cila. Jaraba guru judi ajin pian orang ngajar. Nah artinya apa yo? Introspeksi diri kita. Nah kayak apa sembahyang kita wah ini nih, kada boleh itu. Jadi mesti didengar oleh telinga kita. Kada usah di rumah, kada usah. Nah kita aja Allahu Akbar. Nah bilenya Allahu Akbar berarti sah atau takbirnya. Nah kalau mengangkat tangannya ini sunat aja, biar kada beangkat, biar kada apa. Kalau ekoler mengangkat misalnya kan tangan sakit tangannya, kada kau mengangkat, kada usah diangkat. Yang penting Allahu Akbarnya mendengar. Allahu Akbar. Kalau anak ini kawa aja, cuma angkat ini kada kawa. Kada apa, kada mengangkat, surun sunat aja. Nah itu misalnya kada kawa mengangkat ya Allah. Nah itu contoh. Kalau nyarukun ya kan itu mesti didengar telinga. Kemudian apalagi Fatihah. Nah itu misalnya lagi berwudu. Nah rukun wudu apa? Pertama membasuh muka ya kalau. Nah niat. Ternyata membasuh muka ini ditinggal misalnya, atau membasuh tangan ditinggal, itu kada sah wudunya. Nah jadi mesti menyempurnakan rukun. Nah di dalam sembahyang itu. Nah sama ini rukun Islam, artinya orang nang Islam ya kan, orang Islam nih kalau ingin sempurna keislamannya nih nang khawatirnya nih kita nih kalau pina mati kada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati itu kena aja Tuhan ya kah, kita mesti harus mati kita itu muslim, jangan kada muslim. Nah rugi kena kita. Di kartu keluarga Islam, di KTP Islam ya kan, cuma matinya kena kita, Allah memponis kita itu matinya kada Islam. Nah ini nang bahaya guru
Orang kada tahu di masyarakat di kampung ini kada tahu. Nang penting inya ini orang Islam matinya bang, matinya dikerjakan secara Islam juga. Cuma Allah. Nah, Islam indan nas, kafir indallah. Nah ini nang bahaya kawan kita. Nah inilah nang kita itu disuruh mengaji masalah rukun Islam. Munnya kita mengaji rukun Islam ini adalah banyak benar kenanya nih kita nih. Kenapa kita matinya tuh kita? Maka kita nih dalam Quran tuh disuruh Tuhan mati itu dalam keadaan Islam, Muslim kita. Nah jadi jangan sampai Islam indan nas, Islam kita di sisi manusia. Orang tahu kita nih beragama Islam, tapi waktu kita mati itu ya kan kada taubat. Lalu mati kita itu diponis kita itu matinya kada Islam. Kenapa? Karena Islam kita itu selama kita hidup diberikan tempo masa umur oleh Allah sekian tahun, tapi kita kada menggaui rukun Islam ini. Ini bahayanya. Nah sama rukun iman. Rukun iman minta juga. Nangarang rukun kada boleh ditinggalkan. Supaya apa? Supaya iman ini sempurna. Mati beriman. Nah, maka kita nih mati ini dua. Ada nang beriman, ada nang kada beriman. Nah, ini bahayanya. Dan menyungguhkan dengan hati. Nah hati kita ini meyakinakan bujur-bujur, menyungguhkan bujur-bujur kita akan apa? Akan dua kalimah syahadat itu dan rukun Islam dan rukun iman, akan segala i'tiqad di dalamnya, keyakinan di dalamnya itu, daripada mengenal Allah Ta'ala dan mengenal segala pesuruhnya, supaya menjadi Islam sebenar-benarnya. Nah ini daripada umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan barakah kita mengkaji belajar masalah rukun merukun ini, mudahan kita seberataan menjadi orang nang Islam sempurna, beriman sempurna, ma'rifat sempurna kepada Allah dan Rasul, dan mudahan kita seberataan menjadi umat Nabi Muhammad nang sebenar-benarnya. Nah ini harapan kita, amin ya rabbal alamin. Dan masuk surga, ya kan? Nah ini jaminan Tuhan. Dan masuk surga dan lepas daripada kekal di dalam api neraka. Nah iman ini penting. Ada hadis Nabi, kata Rasulullah, masalah iman ini penting. Jadi Rasulullah, apabila masuk surga, ya kan? Apabila masuk surga oleh orang-orang yang diponos oleh Allah masuk surga, dan masuk neraka orang-orang yang diponis mereka itu masuk neraka. Surga, neraka, masukkan. Kemudian ketika mereka berada di dalam neraka, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ada iman mereka. Nah, ada iman. Makanya mudah-mudahan mati beriman. Bilanya kada beriman, mati ini kekal dalam neraka. Nah, ini takutannya kita. Lalu ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang di dalam api neraka, akhriju minan nar, keluar kalian di dalam api neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, orang-orang yang mereka di dalam hati mereka ada iman walaupun sebesar biji darah. Nah,
halus kecil asal ada iman. Nah, mudah-mudahan kita bertahan. Ayah hujan, nih pasti wajib beriman juga kita. Ada boleh sarek lawan hujan nih. Ada boleh kita. Ini lengkap dalam kitab sini kena. Nah, ini berhubungan lawan malaikat kena. Karena hujan ini instruksi Allah lawan siapa? Malaikat. Ada mampu kah Tuhan tuh menghujanakan serongannya? Mampu Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala ini tawadu juga. Ya Allah, ada aja anak buah baik santai sih Din. Mbah ya kalau ada aja anak buah bos tuh santai aja. Nah, siapa disuruh? Mikail loh. Nah, Mikail itu tugasnya membagi rezeki, menurunkan hujan. Ini tugasnya Mikail deh. Kasihan aja Jepang nenek. Kasihan aja Jepang. Cuma imbasnya wadah kita. Ada kok macam-macam kita lawan Mikail deh. Kalau pilih hujan misalnya, mau banang hujan gini jan. Nah, itu tuh singgung malaikat Mikail tuh. Kan tuh boleh kita. Itu ucapan seakan-akan kita benci kada ketujuh. Itu bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kata-kata kita itu belenya dalam keadaan benci, muar, marah, itu bisa jadi kafir kita. Ini dalam kitab sini kena ada. Cuma kena yang baca ini kalau lakasan tuntung kena. Kalau sini ada dalam sini kena. Lawan guru selama kitab nih nyaman aja ya kalau pian bakas belajar juga belacu kita ada apa juga ya kalau Arab Melayu nih nyaman aja sedikit bacaannya. Menang Arab gundul tuh mana membarisi guru lah, mana ma'arti, mana memaham. Jadi alhamdulillah tuh. Nah, kalau hal ini berhubungan lawan akhlak. Ini amal nih, ini hal penting. Jadi 3 ini ada ilmu, ada amal, ada hal. Nah, ya jarulun tadi apa? Melaksanakan perintah Allah itu wajib, ya kah? Nah, ketika menggawi amal ibadah perintah Allah ini lebih wajib lagi berakhlak di dalam menggawinya itu wajib lagi berakhlak. Nah, bermula rukun Islam itu 5 perkara. Nah, ini pelajaran ini seorang dia belajar aja itu jangan di SD kan belajar aja. Ya kalau jujur kata kamu Jan di SD ada kalau Bahari tahu ini. Bahari itu posternya gini ada ya kalau di SD itu nah rukun Islam, rukun iman ya. Tahu ini ada kah lagi lah? Hah? Ada lagi? Ada lagi kah? Bah, iya nasib aja lagi. Ya kalau orang Bahari itu DSD itu lu ingat Bahari DSD itu nah ada di Andaki itu siapa nama Andaki itu guru agamanya. Nah, bahkan Bahari itu apa ngarannya pelajaran-pelajaran nang tajwid itu kan dilekap aja juga nah ditaweng. Ada dahulu itu lagi SD itu nah anak-anak tuh hukum Islam, rukun Islam. Lawan dihafal Bahari itu. Jadi jangan dianggap enteng nih, ini jangan dianggap rendah ini pelajaran ini. Jangan dipahawai kan jurang. Nah, bermula segala rukun Islam itu 5 perkara. Pertama, mengucap dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mantap-mantap hati, yakin-yakin hati ini nah memadahkan bahwa Allah saja yang ada.
nang selain daripada Allah atau Tuhan nang lain daripada Allah, keyakinannya nih itu ada Allah ada. Dan yakin hati bujur-bujur bahwa siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah abduhu wa rasuluh. Artinya Nabi Muhammad itu adalah orang yang sebenar-benarnya yang bujur, ya kan, menjadi hamba. Jadi orang yang bujur-bujur jadi hamba ini, ya kan, yang lulus bujur-bujur tadi, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam aja. Ayat dalam apa adalah subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, rukun Islam yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Nah ini rukun. Jadi kita orang Islam, ya kan, pasti memenuhi rukun yang kedua ini juga, yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu apabila waktunya sudah sampai. Mau kada sampai waktu kan wajib. Nah jadi inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ditetapkan waktunya sudah. Jadi alhamdulillah kita ini kada sembahyang tetarusan. Jadi orang kan ada sembahyang tetarusan ada. Wawayah ada sembahyang tuh. Ya loh. Nah, ada orang sembahyang tuh tetarusan tuh ada. Wawayah ada artinya apa? Bilangnya waktu sampai. Nah, wajib kita menggawinya itu. Nah, kemudian waktu sampai, kemudian maneknya ada nang menegah kita wajib menggawi itu ada pulang. Nah itu waktu sampai, ya kan, wajib kita menggawi itu. Kemudian selama itu maneknya ada. Artinya nang menegah itu ada. Contoh seperti seorang perempuan haid. Nah, sampai ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai kawal saya itu apa kami baju hati langsung mbak. Nah haram kalau tidak boleh. Nah itu maknanya anaknya yang menegah dari apa? Daripada wajib menggawi. Jadi kan wajib menggawi, bahkan haram hukumnya. Katanya haid. Waktunya diganti buat. Jadi dalam fikih ini ada masalah haid itu kan, yang wajib dikodok. Ya kan? Ini contoh banyak. Misalnya waktu Zuhur sampai, tapi dia menunda. Ada sembahyang, ada haul mungkin, ya Allah. Lalu ada sembahyang sampai jam 2 ada sembahyang. Nah ini jam 2 hanya lebih Zuhur. Sedangkan dia waktu Zuhur dia pakai waktu Zuhur sampai dia pakai balok haid lagi. Nah balok haid lagi balok. Tapi dia kaum masih jadi kena sebanyak berjawab. Atau malam-malam katakan kena dikit dulu ya balok biasa lagi. Nah misalnya
Atau kita wudunya ada sekalinya, wudu zuhur ke asar. Nah, hebat kalau hebat kan adanya. Maka banyak orang, aku mama aja, wudu zuhur ke asar. Nah, sudah aku mama itu. Awal ada kawan, ini jumlah kasar, berarti kan pengantuk-kantuk itu. Kalau kantuk kok, kira ada yang oh yang hebat sih, kawan laki pakai yang pakai kantuk kayak. Rupanya penasaran juga kan, penasaran di mulainya. Sahannya kayak itu sama puluh mana lagi asal di Johor pas pulang itu coba nggak di Johor tentu asal nah itu ya itu sama sama wudu isya ke subuh itu sama jam 4:30 subuh ya kalau jam 6 bisa nah itu wudu isya kalau bulan bukan dong boleh itu malah dalam bentakan Allah. Nah lalu yang tadi Mas Johor tadi dalam ayat tadi yang pertama lalu pian jam 2 menggawe lalu pian pengesnya pulang sekalinya ayat ayat dan alhamdulillah dan alhamdulillah nah ini ada boleh lagi kan sebenarnya nak berjohor tadi ada boleh lagi umumnya kenapa karena yang batas nah cuma perlu diketahui oleh pian johor tadi itu pian tahu nah tahu pian johor tadi tahu tapi lah menggawinya bilainya sudah tuntung haid enak kok tuntung haid ya kan bersih lalu mandi. Nah johor tadi wajib dikodok oleh pian, jangan tadi dikodok. Kalau pian kalau mengkodok itu hukumnya adalah sama meninggalkan sembahyang johor tadi. Nah kemudian haid itu dilihat apabila mulainya haid tadi. Kalau yang itu haid, misalnya berakhirnya tuntung haid pian misalnya di akhir waktu asar, artinya asar itu masih sempat menggawi lagi, misalnya jam 5 atau 4:30 atau jam 5:30 ya kah? Nah itu masih ada waktu asar menggawi. Nah pian mengintai-intai haid pian ini ampih apa kada mulai johor misalnya sebelum johor pagi misalnya kada ada keluar lagi misalnya sampai johor kada ada keluar sampai asar kada keluar hitungi harinya pas saja. Nah misalnya seminggu ya kah atau kebiasaan pian berapa hari misalnya. Nah dilihati kalau berhentinya haid itu di akhir waktu asar, artinya asar itu sempat pian menggawe. Nah mandi pian mandi imbah tuntung mandi lalu pian sembahyang asar lakasi sembahyang asar imbah tuntung sembahyang asar pian wajib mangqadha zuhur. Ini karena ada pertalian waktu antara zuhur lawan asar dan waktunya masih sempat lagi. Nah, itu dikodok boy zuhurnya itu. Jangan kada dikodok. Dan asar itu wajib sembahyang. Jangan kada sembahyang.
Nah, jangan sampai bebinian ini bilenya ampih di asar misalnya mandi, ya kan? Lalu kada ba asar, kada ba johor, jadi kodonya tuh tertinggal kok. Nah, tertinggal 2 waktu, johor tertinggal, asar tertinggal. Kayak itu. Kalau misalnya kan menggawi maghrib aja, jangan menggawi maghrib aja. Jadi asar tadi, nah itu digawi. Nah kemudian kalau berakhir ya kah haid pian itu atau nifas tadi, nifas tuh nah, di akhir waktu isya. Nah isya kan panjang waktunya ya kalau lah, misalnya jam 4 subuh kah misalnya, atau tengah malam misalnya kan, pian ini maintai lawas sudah. Nah misalnya mulai johor pina masih ada lagi ya kalau asar, nah pina kadada lagi keluar, pina bedikit ya kah, asar kadada, maghrib kadada, isya kadada. Nah yakin pian bersih mandi pian. Nah imbah mandi gawi sembahyang isya. Imbah mandi sembahyang isya tadi ya kah, sembahyang isya imbah tuntung ba isya, maghrib dikodok. Nah ini penting dipadahi lawan bini kita. Nah itu. Nah kalau ampihnya di waktu di waktu itu aja, nah itu aja nang diwajib digawi sembahyang. Misalnya subuh ampih ya subuh aja. Nah itu. Nah jadi sembahyang mandiriakan sembahyang 5 waktu. Nah jadi Islam kita akan sempurna jadinya. Jadi bilanya orang kada sembahyang ya kan, kada menggawi sembahyang nih, maka Islam seseorang itu kada sempurna. Nah itu karenanya rukun Islam ya. Kalau sempurnanya Islam itu pasti menggawi ini, wajib menggawi. Nah, jangan kada sembahyang. Kada kawa di awal waktu, pertengahan waktu. Kada kawa pertengahan waktu, akhir waktu. Kalau misalnya haur benar ya kalau kada kawa menggawi johor tuh kada kawa setengah 1, jam 1. Jam 1 kada kawa, jam 2 kada kawa, jam 3 kada kawa, 10 menit lagi asar gawiha. Nah ya sampai asar kada kawa menggawi asar tuh setengah 4 tuh kada kawa, jam 4 kada kawa, jam 5 kada kawa, jam 6 gawe asar, jangan sampai ditinggal. Nah kalau istilah bahasa almarhum Allah yarham Abah Guru Zuhdi, johor parak asar, asar parak maghrib, maghrib parak isya, isya parak subuh. Yang penting sembahyang itu jangan ditinggal. Anu gurai waktunya tuh mepet benar nah. Kayak apa? Gawi super kilat. Nah, kada kilat aja supernya. Sekira lakas ya kalau misalnya beban Allah nang wajibnya aja Allahu Akbar
bau sali rusah. Allahu Akbar. Auzubillah rusah. Iftitah rusah. Langsung bismillahirrahmanirrahim aja sampai waladdallin amin. Langsung rukuk. Harus bersesurahan. Ini ilmu sembahyang super kilat, super cepat. Kalau misalnya kan beban, kalau misalnya berat, kebanyakan nang dibaca, kebanyakan nang apa ngaranna digawe hendak lakas misalnya, hendak cepat, nah kayak itu. Rukuk Subhanarabbil azim kadusah. Nah, gerak aja Allahu Akbar. Tumakninah sami Allahu liman hamidah. Kadusah Rabbana lakal hamdu bil usta kadusah. Langsung sujud Allahu Akbar. Subhanarabbil a'la kadusah. Nah, itu ilmu boy pian hendak lakas. Kalau wae misalnya kan itu daripada aja, cuma jangan kayak itu Bang. Nah, jangan kayak itu, karena kayak itu tuh melajari langgar jar. jangan. Ini Abah Guru Juhdi juga madah ini. Daripada kita tuh jangan ditinggal sembahyang tuh nah itu. Jangan kada sujud kita hidup nek. Nah itu. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj, Rasulullah masuk dalam neraka, melihat sekumpulan kelompok manusia, mereka nih memecah kepala mereka, menghangupkan lawan batu ya kalau sampai pecah, tebulik pulang, pecah, tebulik pulang. Kepala nenek betakun Nabi Jibril, apa gerangan itu? Kada pintar itu mencatuki kepala seorang, nah lawan batu sampai pecah kepala, pecah, teburai, hancur, tebulik pulang, dicatukinya kayak itu aja sampai apabila itu ila yaumil qiyamah. Lalu jar Jibril, ya Rasulullah, itu gambaran umat pian yang mereka hidup di dunia kada mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya orang ketika di dunia itu meninggalkan sholat 5 waktu, kada menggawe sembahyang. Kayak itu tuh. Nah, jadi kalau ingin sempurna ya kah Islam kita, jadi sembahyang. Nah, jangan ditinggalkan. Ya apa guru nang nyaman, nang kaya apa pian nyaman? Duduk tahiyat awal kah? Bagus. Ya kalau lah besila Bang guru boleh lah, murabbaah besila boleh. Bahunjur Bang guru boleh. Barabah Bang boleh. Bahereng ngalih guru sembahyangnya betalantang kene ngalih juga. Sakit purai belakang sakit bana ulun maarit teh nah ngalih bana barabah na ulun. Berarti harap boleh berarti harap. Nah. Berarti harap ayo berarti harap nang kaya apa nyamannya asal sembahyang. Ini Allah tuh kan protes juga. Kita tuh kawannya kayak itu nah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tuh kadang memberberati. Asal kita mau sujud kepada Allah, Allah tuh bangga, Allah tuh himong. Rasulullah gembira sedin melihati hamba-hambanya, umatnya ini paasian. Nah, itu. Kalau misalnya kayak itu ya Allah. Kada bapak. Kada kawa lagi ya dong. Apa-apa macam kada kawa. Beisyarat.
Berisyarat tuh kayak apa jar? Mata. Nah apa isyarat mata? Dikiji-kiji pakan mata gitu. Menyangkat takbir ya kalau ya nuakan hati. Ada kalau lagi begijib-gijib jar. Hati ya lagi nah. Fokus hati ya kalau ingat kepada Allah. Nah. Ada kawai juga aja hati itu kan mati. Nah, mati. Habis sudah itu. Nang jelas sembahyang ini ya kan selama akal kita ini masih ada. Nah, akal kita ini masih ada, kan balik berakal loh. Selama akal kita ini masih ada, kada boleh ada sembahyang. Wajib sembahyang. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Nah, mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah beri sehat. Ya Allah, mudahan kita bertemu bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Jangan kada puasa. Kalau ingin Islam kita sempurna. Kalau kada sempurna Islam kita. Yang keempat, memberi zakat. Nah, ini bagi orang-orang yang berharta. Jadi ini berzakat ini kada seberatan orang kawa ya kalau lah. Nah, orang yang berharta, ada yang berkelebihan harta ya kalau sampai hitungannya, sampai haulnya wajibnya berzakat. Nah, kemudian yang kelima, naik haji ke Baitullah jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Nah, itu. Nah, kemudian bermula rukun iman itu yaitu amantu billah. Nah, wallahu alam bisawab. Minta halal, minta ridho, ampun maaf dunia akhirat, lawan pian berataan. Ini yang bisa kita baca dulu sampai rukun Islam. Ya kah? Nah, mudah-mudahan barakah kita membaca, ya kah, mendengar penjelasan yang di kitab ini. Mudah-mudahan rukun Islam yang 5 ini, ya kah, bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Minimal adalah bahwa sholat 5 waktu ini adalah kesempurnaan daripada rukun-rukun yang lain. 2 kalimat syahadat ada di dalam sembahyang. Kemudian sembahyang itu sendiri. Kemudian puasa. Nah, puasa ada di dalam sembahyang. Karena orang di dalam sembahyang sesudah takbiratul ihram kada boleh bermakan, kada boleh minum. Jadi puasa itu ada di dalam sembahyang. Kemudian zakat. Zakat ada di dalam sembahyang. Artinya apa? Zakat itu adalah pensuci diri, pembersih diri. Orang hendak sembahyang wajib suci. Jadi bersuci di dalam sembahyang itu kedudukannya adalah zakat. Nah, jadi jangan dipaham kena mun itu di sembahyang itu berarti cukup aja. Nah, berarti kan harus ada zakat. Nah, itu jangan. Tetap wajib zakat, lain pak. Nah, itu artinya nih masuk nang ibadah-ibadah nang lain nih nah di dalam sembahyang. Bahaji ke Baitullah. Ya, kalau bahaji ke Baitullah itu di dalam sembahyang ada. Mana kita menghadap kiblat Baitullah. Nah, jadi orang-orang yang melaksanakan rukun Islam ini utama benar adalah yaitu sembahyang. Jangan kada sembahyang. Bilanya sembahyang, insya Allah sempurna rukun-rukun yang lain. Alhamdulillah. Nah,
Ini kita bilanya kita menggawi sembahyang itu sempurna sudah rukun Islam nang lain itu. Bahaji kada kawa kita, kada berdosa kita, munnya kita kada kawa, munnya kita kada kawa. Kemudian bajakat, mun kada ada hartanya, ya kalau nang dijakati kada wajib zakat. Kemudian puasa itu bilanya kita kawa wajib, bilanya kada kawa kada wajib. Ya kan, ya kalau. Nah, kalaunya puasa itu boleh berbuka, boleh inya berpacah puasa. Boleh. Nah, asal sesuai apa ngarannya udurnya. Ya kalau darurahnya, nah kayak itu. Nah, ulun minta halal, minta ridho dunia akhirat, impian berataan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberikan sehat badan, rezeki yang berkah, yang banyak untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pertemuan akan datang ya kah seminggu lagi. Nah, seminggu kena. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di dalam bermajelis ilmu nang semacam ini. Nah, kita isi ya kah apa ngarannya musalla kita, masjid kita, ya kah kegiatan-kegiatan keagamaan. Insyaallah semacam ini adalah membahagiakan, membanggakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita hidup beriman, mati beriman dan sempurna. Mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah.